Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom, Jala Horasma Dihita Saluhutna. Selamat hari Sabtu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan kepada kita bersua kembali dalam renungan pagi pada hari ini, Sabtu 16 Juli 2022, yang akan menghantar kita melanjutkan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Alai gabe si ulahon hatai mahamu, unang holan pananginang aka na paototohon dirina. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin masih ingat dengan yang namanya Sophia, manusia robot alias robot humanoid. Robot produksi termodern saat ini yang mampu berperilaku layaknya manusia. Robot ini menjadi sangat terkenal sejak diluncurkan pertama sekali pada tahun 2016 di Hong Kong. Hanson Robotics yang berbasis di Hong Kong merancang robot ini untuk dapat memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan bak manusia pada umumnya. Lucunya, dalam sebuah wawancara, sang Sophia berkeinginan untuk punya anak. Sophia adalah upaya pengembangan dari AI, Artificial Intelligence, atau inteligensia artifisial, yaitu sebuah kecerdasan buatan super canggih. Pakar Artificial Intelligence berkebangsaan Prancis, Yann-André Lecun, mengatakan bahwa kecerdasan kita manusia adalah apa yang menjadikan kita manusia, dan Artificial Intelligence adalah perpanjangan atau pengembangan dari kualitas itu. Waduh, kok jadi bahas si Sophia ya? Yang mau saya katakan begini, secanggih apapun si Sophia, tetap lebih canggih kita sebagai ciptaan Allah. Artinya, kalau si Sophia saja bisa merespon setiap hal yang dia dengarkan, begitu bodohnya kita lebih rendah dari si Sophia ketika apa yang kita dengarkan, terlebih-lebih yang kita dengarkan dari firman Tuhan, kita tidak melakukannya. Bahkan dikatakan dalam nas kita pada hari ini bahwa kita telah menipu diri kita sendiri. Saudara-saudara, sakit nggak ditipu oleh orang lain? Berkali-kali saya kena tipu, bahkan ditipu oleh sahabat saya sendiri, ditipu oleh saudara saya sendiri. Wow, sakit banget. Nah, lebih sakit lagi adalah kalau kita sendiri yang justru menipu diri kita sendiri. Karena itu jangan tipu diri kita sendiri. Sakit loh. Karena itu mari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, kita lakoni, kita lakukan dengan pengharapan bahwa hidup kita akan semakin terberkati. Amin.
Selamat berkarya, Immanuel, Allah beserta kita. Kita berdoa. Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu, saat ini dan sampai selama-lamanya. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.